Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Muhammad Badar, mahasiswa dari Universitas Siberasia dengan NIM 230101020127. Prodi Sistem Informasi PJJ S1. Dengan pembahasan ini untuk memenuhi nilai UTS dengan mata kuliah manajemen umum. Langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk soal yang pertama, sebutkan dampak dari pendekatan ilmiah yang diterapkan oleh Frederick Wilson Taylor dalam manajemen. Yang pertama, perkembangan manajemen ilmiah yang real. Prinsip ini merupakan metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas dapat dikembangkan dalam sebuah ilmu bagi setiap unsur pekerjaan seseorang yang akan menggantikan metode kaidah ibu jari yang sama. Yang kedua, seleksi ilmiah pekerja. Dalam hal ini, setiap pekerja dipertanggungjawabkan tugas yang dinilai paling sesuai untuknya. Para pekerja tersebut perlu dipilih secara ilmiah untuk kemudian dilatih dan dikembangkan potensinya maupun keterampilannya. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah. Manajemen perlu bekerja sama dengan para pekerja secara sungguh-sungguh dalam rangka memastikan bahwa setiap pekerjaan dijalankan sesuai dengan prinsip ilmu yang telah dikembangkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kerjasama pribadi yang bersahabat antara manajemen dan tenaga kerja. Pekerjaan beserta tanggung jawabnya perlu dibagi sama rata antara pimpinan maupun bawahan, dan manajemen pun perlu mengambil alih berbagai pekerjaan yang dinilai lebih tepat untuk dikerjakan daripada diserahkan kepada bawahannya. Langsung kita ke soal nomor 2. Tuliskanlah contoh kasus dari dampak lingkungan eksternal organisasi, yakni dari pemerintah terhadap organisasi ataupun baik dari pemerintah terhadap organisasi ataupun perusahaan. Yang di sini ada beberapa aspek eksternal yang dapat membuka peluang. Contohnya kita ambil saja ruang lingkup kampus. Peluang bagi organisasi kampus yang pertama ada kecenderungan mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut ada 3 elemen dari 3 elemen yang memberikan peluang, yakni yang pertama, usaha yang dilakukan para mahasiswa yang sudah bekerja di wilayah kemahasiswaan secara berkelanjutan dan kontinu sebagai konsekuensi dari prospek jaringan mahasiswa dan pengembangan eksistensi alumni. Yang kedua, kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan kampus yang terindikasi dari rutinitas jadwal perkuliahan yang cukup padat dan memakai fasilitas serta penggunaan jasa kampus secara teratur dan kecenderungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yang berikutnya, hubungan baik selama ini telah dibina antara mahasiswa, staf, dan manajemen kampus. Untuk yang kedua, dari kecenderungan kolaborator yang berkaitan dengan kerjasama yang saling menguntungkan, ada hubungan yang sangat harmonis dengan para mitra usaha sumber daya di kampus, baik perangkat keras maupun dari perangkat lunaknya, untuk memperlancar organisasional kampus secara keseluruhan. Berikutnya, hubungan yang harmonis antara pihak manajemen kampus dengan pihak Dikti sebagai lembaga pemerintah yang dapat memberikan sokongan dana operasional. Dan berikutnya, hubungan yang harmonis antara pihak manajemen kampus dengan pihak Kopetis dalam rangka mempromosikan ekstensi kampus dan usaha untuk mendapatkan bantuan dan sarana fasilitas penunjang untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perkuliahan tersebut. Dan ada beberapa
Dimensi eksternal yang dapat memberikan ancaman terhadap perwujudan misi kampus adalah sebagai berikut. Kecenderungan dari mahasiswa, yaitu pihak mahasiswa memiliki banyak pilihan untuk mengikuti kelas shift dengan berbeda jurusan sebagai akibat pengembangan pasar kampus yang semakin banyak dan semakin berkualitas. Berikutnya ada tingkat kepuasan dan pelayanan kampus baik yang berbentuk fisik maupun dalam bentuk servis menjadi taruhan untuk manajemen agar para mahasiswa tidak pergi dari kampus atau mencari kampus yang lain karena kualitasnya sangat buruk. Dan yang ketiga, aspek ekonomi dan ekonomi yang sangat beragam mahasiswa menjadi faktor tersendiri dapat berubah menjadi ancaman terhadap aktivitas perkuliahan yang secara otomatis mempengaruhi tingkat kenyamanan belajar. Dan berikutnya ada soal nomor 3, yaitu angkatlah sebuah contoh kasus dari sebuah usaha yang terkenal di Indonesia ataupun boleh dari dunia. Dan kemudian analisislah strategi manajemen yang digunakan. Untuk sebelum kita membedah lebih lanjut, saya akan mengangkat tema dari tempat kerja saya sendiri. Kebetulan saya bekerja di PT PLN sebagai NOC, yaitu bertempat pada PT PLN UP2B Jamali, yaitu UP2B Jamali itu adalah distribusi jaringan Jawa, Madura, dan Bali. Berikut adalah analisis yang sudah saya rangkum. PT PLN UP2B Jamali adalah salah satu tempat pelayanan distribusi yang melayani cakupan kelistrikan dan servis layanan IoT. Distribusi pembangkit mencakup area Jawa, Madura, sampai Bali. Perwujudan visi memerlukan tahap-tahap pencapaiannya. Dan PLN UP2B Jamali itu menetapkan misi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang usaha yang lain terkait orientasi pada kepuasan pelanggan dan anggota perusahaan dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media peningkatan kualitas pelayanan. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Adapun tujuan PT PLN UP2B Jamali mengacu pada tujuan PT PLN Persero Nasional dijabarkan sesuai karakteristik wilayah kerja setiap UPJ sebagai berikut. Peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan organisasinya, peningkatan kesehatan keuangan dalam upaya meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasi dan investasi. Yang keempat, meningkatkan layanan sistem transmisi. 5, inovasi perangkat yang digunakan dan sistem yang handal. Yang keenam, meningkatkan pembinaan lingkungan. Yang ketujuh, memperkuat audit dan analisa evaluasi. Dalam case ini analisa yang digunakan adalah SWOT, kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats. Strategi program PT PLN UP2B Jamali berdasarkan strategi perusahaan secara nasional yang berlandaskan kebijakan pemerintah mengenai ketenaga listrikan di Indonesia, mengacu pada peningkatan mutu dan keandalan tenaga listrik yang berkesinambungan. Peningkatan pelayanan dengan memberikan kepastian waktu proses pelayanan, melakukan promosi pada saat yang tepat dengan mengupayakan kerjasama yang sangat menguntungkan dengan pihak penyedia produk pemanfaatan listrik dan media massa yang membantu penyebaran informasi ini menjadi luas. Adapun identifikasi ancaman yang pastinya semua perusahaan mengalami hal tersebut, sedangkan identifikasi ancaman atau threat yang dihadapi oleh PT PLN Persero UP2B Jamali ini adalah sebagai berikut. Peta persaingan bisnis ketenaga listrikan dengan keluarnya UU anti monopoli berdampak pada PLN
karena tidak bisa lagi menjadi salah satunya perusahaan bisnis tenaga listrik terbesar di Indonesia ataupun satu-satunya karena ada undang-undang tersebut. Yang kedua, globalisasi ekonomi merupakan tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam menyediakan tenaga listrik. Sumber alam yang terbatas, sumber daya alam yang semakin berkurang dan kita harus mencari solusi alternatif media untuk menghasilkan tenaga listrik. Dan yang terakhir, juga ada banyak penyedia pelayanan jasa IoT yang menjadi tantangan tersendiri untuk menunjukkan bahwa PT PLN pun tidak hanya menyediakan jasa di bidang kelistrikan saja, tapi PT PLN juga menyediakan jasa pelayanan IoT di bidang telekomunikasi dan teknologi. Ya, berikutlah pembahasan yang bisa saya jabarkan. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.